Nama aku Anton Emil. Jadi aku dari alumni jurusan Sistem Informasi atau SI. Sekarang bekerja di perusahaan startup blockchain consulting yang namanya Blocksphere. Oke, jadi yang pertama itu aku akan mengidentifikasi dan menganalisa proses bisnis existing client atau as is. Karena kenapa perlu dianalisa di awal? Soalnya nggak semua bisnis proses klien itu cocok untuk memakai blockchain. Kadang-kadang tuh sebenarnya solutioningnya tuh pakai private cloud aja juga udah beres gitu kan. Cuma memang karena blockchain memang lagi hype gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka memaksakan use case proses bisnis as is mereka menggunakan blockchain, padahal itu kurang tepat gitu. Terus kemudian aku juga melakukan requirement gathering kalau memang analisanya udah cocok. Dan terakhir melakukan pemilihan blockchain platform yang sesuai dengan proses bisnisnya. Dan terakhir melakukan konsultasi ke klien juga tentang blockchain itu seperti apa, cara kerjanya gimana, nambah edit value-nya seperti apa. Terus kemudian aku juga melakukan training user dan menunjukkan demo blockchain platform yang udah di-develop gitu. Jadi sebenarnya blockchain itu adalah database terdistribusi dan terdesentralisasi. Sebenarnya representasinya itu sebagai ledger atau buku besar ya, yang sebenarnya digunakan untuk menyimpan data seperti transaksi dan kemudian data tersebut akan dibagikan kepada semua stakeholder yang berpartisipasi sebagai nodes yang ada di dalam blockchain network tersebut gitu ya. Sehingga semua pihak itu akan memegang data yang exactly sama persis gitu ya. Nah, mungkin kita bedah dulu kali ya. Namanya dari blockchain itu berarti ada dua suku kata di situ. Yang pertama block dan chain. Block itu adalah blok dan chain itu adalah rantai gitu ya. Jadi sebenarnya setiap data yang akan dimasukkan ke dalam blockchain itu datanya akan masuk dulu ke blok-blok, kemudian blok tersebut dirantai satu sama lain. Makanya sehingga namanya itu kita namain blockchain gitu ya. Karena setiap blok tadi itu punya catatan dari blok sebelumnya, makanya kalau kita misalkan ingin merubah data di suatu blok tertentu, kita harus mengubah data juga di blok sebelumnya sampai di blok paling pertama. Nah, itu sebenarnya yang bikin kenapa blockchain itu sangat amat secure ya. Nggak bisa sembarangan pakai query CRUD function gitu kan, CRUD function gitu, create, uh, read, update, delete. Nah, update, delete ini sebenarnya yang nggak ada gitu di blockchain gitu. Sebenarnya aku tahu kenal blockchain itu tuh dari Bitcoin. Dulu pas 2017 itu pas marketnya lagi naik-naiknya gitu kan. Nah, tapi aku lihat di market itu ada pilihan lain selain Bitcoin, yaitu banyak cryptocurrency lain gitu kan atau altcoin gitu. Makanya jadi dari situ mungkin aku kena banyak tipu banyak project gitu ya yang mengatasnamakan blockchain sehingga aku jadi penasaran sebenarnya ini eh, teknologi blockchain di belakang cryptocurrency ini seperti apa sih cara kerjanya gitu kan. Makanya aku jadi belajar lebih dalam tentang blockchain, akhirnya jadi suka gitu kan. Sebenarnya itu awalnya tujuannya untuk menghindari aku supaya nggak kena project scam gitu kan. Tapi setelah aku belajar lebih dalam lagi tentang blockchain, aku jadi paham bahwa ini eh, teknologi yang jauh lebih besar daripada Bitcoin dan cryptocurrency gitu. Jadi sebenarnya cryptocurrency ini hanya salah satu produk implementasi dari teknologi blockchain. Mungkin di sini aku mempositioning blockchain itu sebagai internet ya. Kita ngomong sama-sama teknologi gitu ya. Internet ini sebagai teknologi dia menghasilkan produk yang bernama email dan website. Jadi itu produk turunannya gitu ya dari teknologi internet. Sedangkan blockchain ini menghasilkan suatu produk yang namanya cryptocurrency dan sebuah produk lagi sebenarnya namanya decentralized apps atau aplikasi yang terdesentralisasi yang kontrol database tidak dipegang oleh satu pihak gitu ya. Nah, sebenarnya yang bikin aku mutusin mendalami blockchain itu karena teknologi ini mungkin masih tergolong baru, jadi menarik banget sih buat aku explore dan potensi kedepannya juga sangat besar gitu ya. Mungkin salah satu potensi yang paling besar itu adalah decentralized finance atau DeFi gitu. DeFi ini adalah sistem finance di mana seluruh kegiatan finance kita seperti banking, contoh deposito itu kita bisa melakukan itu tanpa intermediary seperti bank gitu. Jadi semuanya diatur dalam smart contract. Aku mungkin cerita dulu yang pertama. Jadi aku pernah bikin blockchain based carbon credit system. Jadi sebenarnya sistem ini melacak carbon credit dari proses penerbitan atau pembuatan, transfer,
Transfer di sini maksudnya transfer ownership, transfer carbon credit ownership-nya, dan kemudian sampai pemakaian carbon credit tersebut. Mungkin sebelumnya aku kasih gambaran dulu ya tentang industri carbon credit. Jadi sebenarnya industri carbon credit ini cukup besar ya di luar negeri. Jadi sebenarnya carbon credit itu apa sih? Eh, Sebenarnya carbon credit itu adalah suatu insentif kali ya yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang berhasil menghemat eh, menghemat atau menghasilkan emisi di bawah batas tertentu suatu negara. Jadi contoh misalkan kayak Pertamina nih, untuk menghasilkan bensin itu kan dia memerlukan pembakaran fosil ya, dan asapnya itu mencemari lingkungan gitu, dan itu ada rumus kimianya tertentu, dia bakar berapa fosil sehingga emisinya berapa dan pencemarannya berapa gitu kan. Nah, jadi setiap negara itu punya limit tertentu gitu di sini. Jadi seandainya perusahaan-perusahaan yang kurang dari limit, dia bisa di reward carbon credit. Jadi sebenarnya carbon credit itu work as asset gitu ya. Dan kemudian untuk perusahaan yang lebih lebih nih emisinya daripada batas tertentu negara, dia wajib membayar iuran atas emisi yang dihasilkan karena melewati limit. Nah, caranya itu dengan dia membayar carbon credit. Jadi sebenarnya perusahaan yang melebihi limit ini bisa membeli ke perusahaan yang uh, kurang dari limit gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya tahu salah satu industrinya mungkin airlines gitu ya, pesawat pesawat terbang gitu. Kayak misalnya contoh Garuda, Lion Air dan maskapai sejenisnya itu kan mereka ketika pesawatnya itu lagi on duty itu kan menghasilkan emisi yang cukup banyak ya dari bahan bakar afturnya gitu. Nah, sebenarnya mereka udah punya budget memang iuran yang harus mereka bayarkan ke negara atas pencemaran yang mereka hasilkan uh, ke udara gitu ya, ibaratnya yang bisa merusak lingkungan. Nah, sebenarnya carbon credit itu mengatur di situ. Nah, mungkin aku balik lagi kali ya ke proyeknya. Jadi sebenarnya sistem blockchain ini akan bisa melacak carbon credit yang diisu sama pemerintah negara sendiri, pemerintah negara masing-masing tersebut. Jadi misalkan contoh ada perusahaan Indonesia yang isu carbon credit gitu ya. Jadi sebenarnya ada satu badan entitas carbon credit namanya GCM. GCM Indonesia ini dia wajib isu carbon credit tapi wajib ada approval dari Jepang gitu ya. Saat ini kan sistem mereka masih manual gitu kan. Dan coba bayangin ada sekitar 15 lebih negara yang harus ditangani Jepang dan mereka masing-masing di negaranya punya sistem gitu. Itu kan jadi tektokannya lama gitu kan. Makanya kenapa dengan sistem blockchain yang terdistribusi ini, setiap negara memegang satu nodes, which is datanya udah terintegrasi ya di antara semua perusahaan. Jadi nanti GCM Jepang itu nggak perlu repot monitoring di setiap negara gitu. Bahkan GCM Jepang bisa langsung melihat request dari perusahaan-perusahaan yang datang di berbagai negara tadi. Nah, terus kemudian dari penerbitannya itu kan di-secure sama smart contract ya. Jadi nggak sembarangan yang carbon credit itu bisa dibuat gitu. Kayak kalau misalnya pakai database biasa itu kan kita nggak tahu tuh jumlah supply-nya ada berapa. Kan kan itu maksudnya tinggal pakai function update, create dan lain-lain kan bisa jadi kan. Nah, kalau di blockchain itu kalau misalnya mau create tuh butuh smart contract gitu. Semua di-record di smart contract istilahnya. Jadi kita nggak bisa isu sembarangan gitu ya. Dan setiap GCM akan bisa melihat gitu jumlah carbon credit yang beredar berapa. Dan itu memberikan transparansi yang sebelumnya nggak ada gitu kan. Nah, terus kemudian dari penerbitannya itu, saat carbon creditnya udah diterbitin, next step-nya adalah carbon credit itu kan bisa dipertukarkan atau ditradingkan di antara perusahaan gitu kan. Makanya kalau nanti cari-cari di internet pasti ada namanya market carbon gitu. Itu sebenarnya perusahaan-perusahaan tadi itu akan melakukan transfer-transfer karbon di antara satu perusahaan sama lain yang nanti karbon itu digunakan untuk membayar kerugian atas pencemaran yang mereka lakukan gitu. Istilahnya kayak gitu sih. Terus kemudian ada juga blockchain based customer ID. Jadi customer ID di sini apa bedanya dengan customer ID pada database biasa kali ya? Mungkin aku mau ceritain dulu ya. Perusahaan ini itu perusahaan holding. Jadi dia withholdingnya itu banyak. Ada 7 sektor gitu ya. Mungkin aku sebutin 3 aja yang mainstream. Finance, otomotif, dan properti. Gitu kan. Jadi dengan customer ID ini yang terdistribusi di semua sektor tadi, jadi customer itu nggak perlu isi data lagi gitu, nggak perlu isi data ulang gitu kalau misalnya pergi ke sektor bisnis yang berbeda. Contoh misalkan aku sebagai investor gitu ya, udah pernah melakukan investasi di salah satu perbankan gitu kan, perbankan yang ada di holding ini.
Nanti ketika aku pergi, misalkan aku mau beli motor atau mobil yang merupakan anak perusahaan dari holding ini, itu perusahaan dealer mobil motornya udah tahu gitu data aku. Karena ada customer ID-nya udah terdistribusi gitu. Begitu juga ketika aku pergi ke properti. Ketika aku misalkan mau beli properti dan lain-lain, real estate agent-nya udah tahu gitu. Jadi justru dengan data aku yang terekam, aku pernah beli apa aja dan aku pernah beli service apa aja di holding itu lebih bisa memberikan customer relationship yang bagus untuk holdingnya. Kayak misalnya dia bisa kasih penawarannya bukan cuma untuk properti, tapi otomotif dan mungkin banking, dan mungkin sampai pertanian, konstruksi, dan lain-lain gitu. Dan mungkin project terakhir yang pernah aku in, terlibat terakhir adalah uh, project blockchain hackathon kali ya yang diselenggarakan BCA. Nah, itu sebenarnya perusahaan aku Blocksphere ini kita kita bertugas untuk menyediakan rules blockchain competition akan seperti apa. Terus kita juga menentukan poin-poin yang akan dinilai dari secara blockchain-nya. Terus kemudian kita juga provide judges gitu. So far itu sih. Dukanya mungkin karena ilmunya masih tergolong baru kali ya. Jadi sulit nanya-nanya ke teman-teman dan lain apa di industri kali ya. Kalau misalnya ketemu orang di industri yang sama, ngomonginnya cryptocurrency lagi kan. Padahal padahal kan blockchain lebih luas gitu kan dari cryptocurrency dan ya kalau ngobrol sama orang-orang itu udah tahu lah jelas lah ya. Mereka ngomongin soal harga Bitcoin bisa ke berapa dan lain-lain. Which is aku punya punya apa ya punya fokus yang lain gitu loh dari sekedar ngomongin cryptocurrency gitu kan. Nah jadi mungkin dukanya itu ya, jadi aku harus belajar nge-push diri aku sendiri supaya belajar lebih banyak lagi tentang blockchain. Mungkin beberapa buat teman-teman Binosian, ada beberapa pesan ya dari aku karena aku juga pernah ada di posisi kalian gitu ya. Yang pertama, jelas sesuai dengan kata orang tua kalian juga, belajar yang rajin. Tapi uh, maksud aku di sini belajar yang rajin di sini adalah lebih dari sekedar belajar mata kuliah jurusan. Itu penting. Itu penting. Karena kalau kalian mau jadi profesional, kalian wajib tahu itu. Itu yang penting ya. Nah, mungkin aku lanjut dulu. Di sini belajar yang aku maksud adalah belajar apapun yang dapat menambah value diri kalian. Terutama value yang berguna buat kalian yang punya bisnis sendiri atau berguna buat kalian untuk semakin dekat mencapai cita-cita kalian gitu ya. Nah, bisa jadi kan kalian aku nggak tahu ya salah masuk jurusan atau mungkin disuruh orang tua gitu ya masuk jurusan ini jurusan itu. Nggak apa-apa gitu loh. Aku juga paham karena everyone has their own story, jadi aku nggak mungkin ngejudge. Misalkan kalian disuruh orang tua masuk di cafe gitu ya, tapi kalian pingin banget gitu loh bikin bisnis IT. Kalian sebenarnya juga bisa belajar dari berbagai sumber di internet gitu. Sekarang online course banyak, bisa tanya temen juga, bisa ngeles juga gitu kan. Banyak lah intinya internet itu open access information gitu. Kalian bisa nyari apapun gitu kan. Nah, pesan kedua dari aku, uh, kalian harus perluas koneksi sih. Terutama buat kalian yang pingin jadi entrepreneur. Kalian harus perluas koneksi. Kenapa koneksi? Karena kalian tuh nggak bisa melakukan semua hal sendiri. Mungkin ada kalian yang sifatnya perfeksionis dan ingin melakukan semuanya sendiri gitu ya. Tapi coba belajar kurang-kurangin hal itu dan coba expertise di suatu hal gitu kan. Bisa jadi kalian nanti expertise di bisnis plan kalian. Tapi kalian itu butuh koneksi dari teman-teman IT kalian untuk bikin website dan koneksi dari graphic designer untuk ngedesain poster yang menarik buat kaum milenial dan Gen Z gitu kan supaya mereka bisa buy produk kalian gitu. Dan kalian juga butuh koneksi gitu dari digital marketing untuk mempromosiin produk kalian biar lebih efektif gitu karena ada metode SEO gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat Jeff Bezos juga, dia nggak ngakuin semuanya sendiri sampai Amazon segede itu gitu loh. Daripada dia wasting time untuk jadi expert di semua bidang, lebih baik dia expert di satu hal dan dia mempercayakan hal-hal tersebut tadi, IT, marketing, design, dan lain-lain, ke orang lain gitu. Dan itulah kenapa dia bisa sebesar itu, karena dia punya orang yang tepat, which is koneksi yang tepat. Itu sih pesan dari aku.